memarahi Iya. suaminya ya pulang dengan mabuk ya sehingga divonis atau dituntut 1 tahun penjara oleh kejaksaan. Iya. Bagaimana Prof Henny memandang seperti itu? Selamat sore, jumpa kembali dengan Profesor Dr. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa, Profesor Dr. Hajah Henny Nuraini SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Selamat sore Prof. Selamat sore, senang ketemu sore ini Prof. Apa kabar? Baik, sehat Prof? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat semua, bahagia, sejahtera selalu. Terima kasih Prof atas waktu bisa hadir di Universitas Borobudur, khususnya di program Borobudur Hukum Channel. Ya, kebahagiaan bagi saya juga diundang oleh Direktur Pascasarjana Ilmu khususnya Program Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur Jakarta. Baik, begini Prof, sore ini saya akan berbicara dengan Prof Henny mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Nah, apa sih sebenarnya Prof yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu? Iya, berbicara rumah tangga memang menarik sekali Prof Faisal. Dan kalau kita berbicara undang-undang pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga, ini sebetulnya baru muncul tahun-tahun terakhir ketika Ibu Presiden kita adalah Ibu Megawati. Oke. Nah, jadi kalau dulu itu hukum pidana tidak bisa nembus pintu kamar tidur. Oke. Sehingga melalui undang-undang pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga ini seolah-olah yang tadinya sebetulnya filosofinya adalah untuk melindungi perempuan dan anak, tetapi malah dewasa ini semua masalah keluarga muncul. Muncul ke permukaan, mungkin juga karena masyarakat sudah melek hukum. Baik. Atau mungkin juga karena memang semakin kompleks permasalahannya gitu. Jadi pada intinya adalah kekerasan yang timbul antara hubungan suami istri dalam rumah tangga. Ya, bukan hanya suami istri, tetapi setiap orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Oke. Bisa suami istri, bisa juga anak atau siapa saja yang ada di dalam rumah tangga. Oke. Misalnya ponakan, mertua, pembantu, siapa saja gitu. Oke. Beberapa minggu ini ada hal yang menarik Prof, yang agak viral juga di media sosial. Seorang ibu ya. Kalau kita bedah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, sebetulnya yang dilarang itu adalah hanya 4 hal, Prof. Baik. Ya, yang pertama itu adalah kekerasan fisik. Baik. Yang kedua kekerasan psikis. Baik. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Baik. Dan yang terakhir adalah penelantaran. Baik. Nah, yang gampang sekali terlihatnya adalah kekerasan fisik. Oke. Tetapi kalau kekerasan psikis itu lebih subjektif sifatnya. Sehingga ketika itu muncul, orang itu sulit sekali menjabarkan apa yang dimaksud kekerasan psikis. Karena kalau menurut saya secara pribadi, omong kosong besar dalam satu rumah tangga kalau dia tidak pernah mengalami kekerasan psikis. Oke. Contoh, saya waktu anak-anak kecil sering memarahi. Nah mungkin itu masuk juga dalam kekerasan psikis. Baik. Prof Faisal pulang kerja ketemu sampai rumah ibu tidak ada. Padahal ibu sedang pergi mengantar anak. Begitu ibu datang langsung dibentak misalnya. Kalau ibu lagi sensi itu bisa masuk Prof. Nah jadi penjabaran kekerasan psikis itu memang sangat subjektif sekali kalau menurut saya. Nah karena itu tentunya untuk hal ini harus dilihat kasuistis. Tidak bisa digeneralisasikan begitu. Yang menarik ini kan begini Prof ya. Yang selama ini kalau tersirat di dalam masyarakat, di benak masyarakat itu kekerasan dalam rumah tangga itu adalah seorang suami memarahi istrinya, memukul istrinya. Yang menjadi menarik ini kan seorang istri memarahi suaminya. Nah, ini masuk dalam KDRT tersebut gitu. Ini kan yang menurut saya jadi viralnya itu adalah seperti itu. Bagaimana Prof memandangi seperti itu?
Ya, ini mungkin, fenomena atau realita yang terjadi perubahan juga di dalam masyarakat. Nah, Oke. karena yang tadinya sebetulnya, tujuannya adalah undang-undang PKDRT itu tuh memang untuk melindungi perempuan dan anak karena memang Betul. dianggap kaum yang lemah, karena Percis. dulu itu kita kaum di negara kita ini lebih mengenal patriarki kan, Ya, laki-laki lebih betul. kuat begitu. Nah, ternyata sekarang perempuan jauh lebih berani. Dari sisi pendidikan, dari sisi sosial mungkin, Oke. dari pergaulan juga. Oke. Nah, sehingga banyak juga kaum perempuan yang akhirnya berani melawan realita Mhm. atau keadaan yang terjadi. Mmm. Contohnya dengan, kasus yang terjadi di Karawang itu, begitu. Mhm. Nah, ketika saya memandang itu, ya kalau kita lihat dari sisi budaya, mabuk itu kan bukan budaya bangsa kita Oke, kan. betul betul. Nah, jadi kalau mabuk itu mungkin budaya masyarakat, mungkin ini keterlaluan ibu Oke. itu. Tapi karena ini tidak, satu bukan budaya, Mhm. kemudian kita juga mendengar dari media bahwa pengakuan ibu itu karena suaminya memang sering mabuk, tidak memberikan nafkah dan sebagainya Mhm. begitu. Jadi memang ibu ini bukan hanya kelihatannya bukan hanya psikis saja Mhm. dia di dalam KRT itu, mungkin juga ada penelantaran. Oke. Dalam arti suami tidak bertanggung jawab Mhm. terhadap nafkah Oke. misalnya. Nah itu mungkin Jadi ini Prof. perlu juga pengkajian secara mendalam ya, apakah, KDRT yang dilakukan istri kepada suami ini itu ada unsur-unsur apa yang disebutkan oleh Prof. Heni tadi ya. Teman-teman semua ya, jadi, kekerasan dalam rumah tangga tadi sudah dikatakan oleh Prof. Heni bukan hanya berhubungan antara suami dengan istri, tetapi juga berhubungan dengan pihak atau keluarga di dalam lingkungan itu. Bisa juga dengan anak ya, karena beberapa pemberitaan ya terjadi juga seorang anak ya di KDRT-kan, Yang mengadukan yang ibunya. mengadukan ibunya atau sebaliknya gitu. Nah, Iya. jadi, bagaimana, menurut Prof. Heni ya dari segi kacamata hukum supaya KDRT itu tidak timbul di tengah-tengah, keluarga? Ya. Memang ini, kompleks sekali Prof. Mmm. Jadi kita perlu pemahaman dari masing-masing anggota keluarga, termasuk juga masyarakat, termasuk juga aparat, Oke. khususnya di dalam proses penegakan hukum. Oke. Karena tadi saya katakan omong kosong besar kalau satu rumah tangga tidak pernah mengalami KDRT. Oke. Walaupun mungkin, gradasinya ada yang tinggi, rendah, Oke. menengah gitu ya. Nah, tetapi paling tidak pernahlah begitu ya. Nah, ketika itu terjadi tentunya kita semua harus menyadari dan memaknainya. Oke. Tidak etislah di dalam kearifan lokal kita ada seorang anak sampai mengadukan orang tua misalnya. Mhm. Dan juga misalnya kita juga amat sangat masyarakat itu tersakiti jiwanya ketika ada seorang istri Mhm. memarahi suami kemudian divonis bersalah begitu. Sementara kasus-kasus lain kan banyak yang lebih dari itu tidak diungkap atau mungkin dipetieskan begitu. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari berbagai fenomena dan realita tadi, Prof. Jadi antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya, jadi saya kira ini dapat ada korelasinya lah begitu. Iya. Yang menarik tadi dikatakan oleh Prof. Heni itu adalah kearifan lokal. Ya. Ya, itu benar. Kearifan lokal itu kan adalah bagaimana hukum itu yang timbul di tengah-tengah masyarakat, ya. Tentu seorang istri itu harus tunduk patuh dan taat kepada suami. Ya. Tentu seorang anak itu harus tunduk patuh dan taat serta menghormati kedua orang tuanya. Iya. Begitu juga sebaliknya. Iya. Apa yang dikatakan oleh Prof. Heni kalau itu dijalankan ya di dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, dalam kehidupan di masyarakat Indonesia ini. Terima kasih Prof. Heni Sama-sama, Prof. atas obrolan singkat kita. Ya. Sangat menarik ya mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Semoga apa yang kita bincangkan pada sore ini mempunyai manfaat bagi kita semua. Amin, terima kasih, sukses untuk Universitas Borobudur, khususnya untuk program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Sukses dan semakin maju, salam sehat Prof, salam hormat untuk keluarga. Terima kasih. Demikian ya obrolan santai kita sore ini, salam.